Anas pemain baru mulai melakukan penyerangan, lemparan ke dalam. Ternyata kita saksikan lemparan sudah dilakukan, kuasa nomor kena ada 6. Kita saksikan saudara terjebak dalam perangkap offset rupanya. Kita saksikan keuntungan bagi kesebelasan Kobra lewat kaki untuk batu bara bersiap di sana. Ayunkan sudah jauh ke tengah datangnya, heading bola pun terjadi, umpan ke saat di sana rupanya bola masih dikuasai nomor 89, masih menguasai bola, masih bisa dikandaskan bersama belakang arah kesebelasan Alor. Terus di sana bola pun masih terjadi, pelanggaran pun terjadi. Kita saksikan bersama tendangan bebas diberikan oleh kesebelasan Alor. Rupanya sudah dilakukan nomor punggung 7 di sana. Ayunkan umpan yang dimaksud nomor punggung 11 masih bisa dikuasai. Barisan belakang kembali terjadi pelanggaran. Tendangan bebas dimiliki arah kesebelasan Alor. Disaksikan di sana lewat untuk batu bara bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Tendangan sudah dilakukan yang dimaksud nomor 89. Bola masih bisa dihedon dari belakang kesebelasan Alor. Bola akan melakukan penyerangan. Lepas nomor 8 bekerja sama nomor 14 masih bisa dikuasai oleh Alor. Ayunkan ke tengah yang dimaksud nomor 11 masih bisa dikandaskan arah barisan kesebelasan Kobra di sini mulai menguasai bola. Kita saksikan bola masih sudah dicuri, bola mulai melakukan serang lewat Iron di sana. Heading bola pun terjadi, bola masih dikuasai oleh kesebelasan Alor. Berjaya di sana, tendangan dilakukan dan dengan sikap Ferdi pun menangkap si kulit dari amanah jala untuk sementara dari kesebelasan Kobra. Dan kita saksikan terjadi pelanggaran lagi. Kita saksikan saudara kembali keuntungan bagi kesebelasan Alor lewat kaki nomor 8. Ayunkan sudah nomor 4. Ketika persebaya nomor 11 ini melewati satu dua orang pemain masih kita saksikan saudara terjadi dorongan dan dia diai kartu kuning nomor 16. Wasit berganti pemain dari kesebelasan Kobra. Ganot nomor punggung 17 tarik keluar, masuk Farid nomor punggung 18. Kita saksikan bersiap-siap di sana nomor punggung 14 selaku kapten kesebelasan dari Alor. 1, 2, 3 pagar hidup sudah dibangun, bersiap-siap di sana melihat temannya berdiri bebas ataukah langsung tendangan. Kita sayang tendangan dilakukan berbarat sekali dan masih berada atas kanan tipis di atas gawang yang dimiliki oleh kesebelasan Kobra, hanya melahirkan tendangan gawang saja. Bersiap-siap di sana Ferdi melihat temannya berdiri bebas, mundur beberapa langkah melihat temannya. Tendangan sudah dilakukan jauh ke tengah datangnya, perebutan bola pun terjadi, masih dikuasai oleh kesebelasan Kobra. Umpan ke saat di sana bekerja sama nomor 6 di sana. Ayunkan ke nomor 9 ada Haris salah umpan, rupanya bola masih dikuasai oleh kesebelasan Kobra. Rupanya kembali kita saksikan arah kesebelasan Alor mulai melakukan kejaran lewat kapten kesebelasan melewati satu orang pemain. Ayunkan saudara umpan nomor 9 di sana ada Hanafi. Bola pun terlalu cepat meninggalkan lapangan permainan sehingga keuntungan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kobra. Kita saksikan siap-siap sudah dilakukan nomor 18 dan baru menguasai bola di sana. Masih ada kesebelasan Alor lewat kaki nomor 9 bekerja sama dengan untuk 1-2 di sana. Kita saksikan maksudnya melewati umpan di sana, tapi bola masih bisa dicuri arah kesebelasan Alor. Umpan ke tengah maksudnya disontek ke tengah lapangan pertandingan oleh pertahanan dari kesebelasan Kobra dan bloki bola pun meluncur keluar lapangan permainan. Lemparan ke dalam dimiliki oleh kesebelasan Alor. Lemparan sudah dilakukan dan termasuk nomor 7 menguasai bola.
melihat kembali dilempar umpan kepada nomor 11 di sana, tetap 1-2 di sana, umpan ke nomor 7 di sana, tenang dilakukan masih mentor kembali buang arah barisan pertahanan dari kesebelasan Kobra sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Alor FC. Kita saksikan di sana sudah dilakukan nomor 11 menguasai bola, sontek lagi kembali tapi bola dikuasai area kesebelasan Alor, rupanya umpan tiktak 1-2 berikan pada nomor 13 di sana, umpan crossing ke tengah jantung tengah pertahanan, kembali bola dikuasai area kesebelasan Kobra masih bisa mengendaskan. Kembali kita saksikan perebutan bola pun terjadi, nomor 18 di sana menguasai pemain baru, kembali bola dikuasai, ulangkan umpan dan terjadi ganjalan pelanggaran pun terjadi, rupanya keuntungan bagi kesebelasan Kobra, rupanya lihat lagi nomor punggung 9 di sana ayunkan umpan crossing ke depan terperangkap menciptakan offset, rupanya keuntungan bagi kesebelasan Alor sudah dilakukan. Bekerjasama dengan nomor 13 ada Heri pun umpan ke belakang sedikit, kita saksikan melihat temannya berdiri dekat, ayunkan pada nomor 11 pun bersiap-siap, ada kapten kesebelasan, ada Jamrut melihat temannya berdiri dekat, tiktak 1-2 dilakukan, umpan kepada nomor 7, salah umpan, bola pun terlalu keras meninggalkan lapangan permainan sehingga hanya melahirkan tendangan gawang dimiliki oleh kesebelasan Kobra. Bersiap-siap di sana Ferdi akan melakukan tendangan, taruh bola mundur beberapa langkah, 1, 2, 3, 4 mundur ke belakang, melihat temannya berdiri bebas, ayunkan sudah, yang dimaksudkan nomor 8 masih bisa dikuasai nomor 11, 14 di sana, melewati satu orang pemain, ayunkan crossing di sana, berbahaya sekali, masih bisa dikuasai area kesebelasan Alor, masih berada di kanan gawang dikawal oleh Ferdi, rupanya kembali keuntungan tendangan gawang dimiliki oleh kesebelasan Alor, rupanya maksud kami oleh Kobra bersiap-siap mundur beberapa langkah di sana, tendangan sudah dilakukan, yang dimaksud nomor 6 di sana, perebutan bola pun terjadi, masih dikuasai nomor 6, perebutan kembali terjadi, masih dikuasai arah dari Alor bisa mencuri bola, masih terjadi pelanggaran, rupanya keuntungan bagi kesebelasan Kobra, rupanya terjadi wasit pergantian pemain dari kesebelasan Kobra. Ambon nomor punggung 89 tarik keluar, masuk Reno nomor punggung 5. Kita saksikan bersama keuntungan tendangan bebas dimiliki area kesebelasan Kobra. Bersiap di sana nomor punggung 8 ada Bayu, ayunkan umpan ke depan, masuk jatuh pertahanan dengan sikap umat pun menangkap si kulit bundar, kembali keuntungan kesebelasan Alor di sana. Tetap 1-2 masih bola dikuasai area kesebelasan Kobra, bekerjasama dengan nomor 12 masih kandas barisan belakang kesebelasan Alor di sana. Kembali nomor punggung 8 pun mulai berusaha serangan lewat kaki nomor 8 bekerjasama nomor punggung 11. Kalau juga Pak cantik sekali, bola masih bisa dikuasai area kesebelasan Alor rupanya, dan kita saksikan bola pun keburu meninggalkan lapangan permainan. Kita saksikan hanya menghasilkan tendangan gawang rupanya. Bersiap-siap di sana untuk batu bara untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah, melihat temannya berdiri bebas, ayunkan sudah, yang dimaksud di sana heading bola pun terjadi, bola dikuasai dari kesebelasan Kobra, lewat kaki nomor 9 pun mulai menguasai bola, melewati satu orang pemain, kembali bola masih dikuasai, bola pun sontek keluar lapangan permainan. Dan untuk melanjutkan siaran pandangan mata ini akan saya serahkan pada Bung Hardimen Koto. Silakan Bung Har. Terima kasih Bung Bayam Putih, melanjutkan laporan pandangan mata turnamen Celik Cup yang kedua
tahun 2009 ini juga perlu Anda ketahui semua bahwa turnamen ini terselenggara berkas kerjasama pengusaha properti Langgeng Makmur, Toko Bangunan Sambijaya, Vanilla Reject, dan pengusaha sayur Tiara Sayur. Kembali ke lapangan hijau bola meninggalkan lapangan permainan. Keuntungan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cobra di daerah pertahanan kesebelasan dari ke Alor, umpan ke depan di mulut kawan. Bola masih susah dikendalikan dan ditotor keluar lapangan meninggalkan lapangan permainan. Keuntungan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cobra. Bahwa pertandingan sore hari ini dalam cuaca yang sejuk seperti hawa Eropa, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini dikuasai oleh pasukan Alor, pasukan Bulu Langit melebar ke sektor kanan. Bola cukup deras sekali, mampukah dikejar di sana, dikuasai dengan baik oleh nomor 8 di sana, umpankan ke depan. Menjaga gawang Ferdinand, kita saksikan dengan cukup sigap mengamankan daerahnya. Kita saksikan Ferdinand lemparkan ke sektor kiri di sana kepada Supri, nampaknya masih dikuasai oleh pasukan Cobra. Alihkan umpan ke depan yang dituju ada nomor 6 Pakar, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Ayunkan umpan ke depan, bola pun meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Alor, sudah dikuasai tanah Alor melalui kaki nomor 12 Yeri. Nampak ayunkan umpan ke depan yang dituju ada Brandy, dan bola pun disontek keluar lapangan oleh Niko. Nampaknya menghasilkan keuntungan berupa lemparan ke dalam untuk kesebelasan Alor. Brandy lakukan pendek lagi-lagi, kita saksikan terburu-buru lemparannya kurang sempurna, dianulir oleh Bapak Wasit Nurkolis dari PSSI. Berbalik keuntungan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cobra Kodam Brawijaya. Lemparan Niko wajibkan ke depan kepada Payu, di sana masih bayang-bayang kapten kesebelasan Jamrut. Alor masih berebut bola, terjatuh. Kita saksikan kali ini keuntungan berupa tendangan bebas diperoleh oleh kesebelasan Alor. Kita saksikan mampukah dimanfaatkan dengan baik untuk mengejar ketinggalan. Sementara kita saksikan di kanan yang dituju sana dapat dipotong, nampaknya ayunkan tendangan dan masih dikuasai Jamrut di sana di dekat kotak 16. Jamrut mencoba mencari celah, nampaknya melebar ke sektor kiri kepada di sana ada Prengki. Masih Prengki mengejar si Pundar, ayunkan umpan ke depan, terjebak. Maksud kami bola pun terburu meninggalkan lapangan permainan dan hanya melahirkan keuntungan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Cobra. Kali ini bersiap-siap di sana dari Cobra. Gustiar Utok Batubara lakukan umpan ke depan kepada Pakar. Kali ini coba dikejar oleh Prayu, kesulitan wasit. Pergantian pemain dari kesebelasan Cobra. Angga 16 keluar, masuk Catur nomor punggung 19. Nampaknya tidak main-main ini manajer tim Bapak Haji Deni Setiawan, seragam sapi dari Pegirian Surabaya ini untuk memperkuat pemainnya, di mana pemain-pemainnya ditarik keluar untuk pemain yang lebih segar dimasukkan ke babak kedua ini karena sudah unggul 2-0. Kali ini penguasaan bola dalam kesebelasan Alor paling ke nomor punggung 9 di sana ada diumpankan ke depan, berbahaya sekali di kota 16 terjadi kembali masih membentur, nampaknya bola pun coba kita kembali oleh pasukan Alor. Pasukan Biru Langit ini ayunkan umpan ke depan, laki-laki masih kandas di kaki Ucok Batubara. Kali ini bola dalam penguasaan kesebelasan Cobra, ayunkan umpan ke depan yang dituju di sana ada Pakar. Masih Pakar mencoba melewati satu orang pemain, berhasil ke Pakar dan kita saksikan bersama melakukan dorongan, nampaknya makar karena keuntungan tendangan bebas sudah dilakukan, umpankan ke depan. Kapten kesebelasan Jamrut gagal menguasai bola, masih terjadi perebutan dikuasai di sana ada Cobra dan nampaknya masih kesulitan Bayu, masih Bayu pendek kepada nomor 6 di sana ada Pakar. Umpankan keusukan kepada Bayu, maksudnya sendiri di kota 16 lepas Bayu
Pendek tendangan masih gagal nampaknya saudara penonton di kulit gawang. Peluang emas dari Fortuna pun masih belum berpihak. Kali ini kembali bola dikuasai oleh pasukan merah Cobra. Masih beberapa catur pemain baru masuk di babak kedua tadi. Masih kali ini dikuasai di sektor kena melalui kaki Jamrut. Kapten kesebelasan dari kesebelasan. Umpan ke depan nampaknya terlalu keras umpannya. Bola pun meninggalkan lapangan permainan dan hanya melahirkan keuntungan dan gawang untuk kesebelasan Cobra Kodam Brawijaya. Bersiap-siap di sana Ferdinand, umpankan pendek kepada Dani maksudnya. Kali ini dikuasai di sana ada Pakar, kalah dalam perebutan bola namun bola meninggalkan lapangan permainan. Masih keuntungan lebar ke dalam untuk kesebelasan Cobra di daerah pertahanannya sendiri. Nampaknya Niko umpankan kepada Pakar, masih Pakar berebut bola. Apa yang terjadi masih dapat dikuasai oleh kapten kesebelasan. Terjadi dorongan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kali bola dalam perebutan di sektor tengah, terjadi perebutan lebar ke sektor kanan. Nampaknya pasukan Biru Langit ini mencoba membangun serangan untuk mengejar ketinggalan. Kandas di kaki Agustiar Wito Batubara. Mantan pemain Deltras ini ayunkan umpan ke depan yang dituju ada Bayu di sana. Berhasil Bayu diapit tuh aura pemain. Masih Bayu berbahaya sekali membentur, coba dikejar di sana, dikuasai oleh Cobra. Masih Cobra menguasai bola. Pakar nampaknya. Kita saksikan bersama Bayu menjemput bola melewati 1-2 orang pemain tendangan. Masih terganjal tendangan. Saudara penonton, tendangan yang dilakukannya pun masih melebar di jauh di atas gawang yang dikawal oleh Kumat nampaknya. Dalam penguasaan kesebelasan pasukan Biru Langit dari Alor ini masih Alor mencoba melewati 1 orang pemain berhasil di sana. Tidak ada kawan yang mendekat, nampaknya kesulitan. Umpankan pendek saja yang dituju di sana ada Tusuk. Masih bocor kalah dalam perebutan bola dicoloni dari belakang. Kali ini Cobra menguasai bola, lagi-lagi kesulitan ditotor Agustiar. Dikejar di sana ada nomor punggung 5 pemain baru Yasu Reno. Si jenggot Reno terjatuh nampaknya. Kita saksikan pemain senior berjenggot Reno harus dijatuhkan. Keuntungan tendangan bebas kali ini untuk kesebelasan Cobra akan dilakukan oleh catur bermain bernomor punggung 19 yang baru masuk di babak kedua ini. Sementara 1-2 orang pagar itu dibangun dari kesebelasan. Lalu bersiap-siap di sana catur ayunkan kaki kiri membentur. Nampaknya kali ini bola dalam kekuasaan Jamrut kapten kesebelasan. Umpankan ke depan kepada nomor 7 Bojo, ayunkan melebar di sana umpan kosong alias umpan silang memasuki kotak 16. Coba melewati 1 orang pemain, ayunkan umpan ke depan. Bola membentur Mister Gawang, saudara penonton. Namun Bapak Hakim Garis melihat bahwa bola yang membentur Mister Gawang terlebih dahulu melewati batas garis, meninggalkan lapangan permainan. Keuntungan tendangan bebas, tendangan gawang untuk kesebelasan Cobra Kodam Brawijaya. Ayunkan tendangan ucap tinggi sekali, masih heading melakukan dorongan. Kita saksikan keuntungan tendangan bebas untuk kesebelasan Alor. Kali ini kapten kesebelasan lagi-lagi dari Jamrut. Kita saksikan masih Alor menguasai bola di lini tengah. Nampaknya ayunkan umpan tusukan maksudnya berkali-kali sendak tendangan. Saudara penonton, lagi-lagi tendangannya pun masih menyamping di kiri gawang yang dikawal oleh Ferdinand. Kali ini bersiap-siap di sana akan melakukan tendangan gawang apa-apa dengan tangan kiri. Nampaknya kepada kawannya ayunkan umpan ke depan yang dituju ada Bayu di sana. Coba dikejar di sana ada Bakar. Bola pun tergulir deras meninggalkan lapangan permainan. Keuntungan lebar ke dalam untuk kesebelasan Alor. Ayunkan sudah yang dituju di sana ada nomor 12 Ferry. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan permainan kembali. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan Alor. Obi
Acung nomor 6 keluar, masuk Sadam nomor punggung 19. Kali ini nampaknya pergantian pemain dari kesebelasan Alor untuk menambah kayak kedor pemain yang berstamina bugar kali ini. Lemparan ke dalam pung sudah dilakukan oleh catur di sana, yang dituju di sana ada Pak Yu masuknya, bola pun masih melambung tinggi di sektor kiri di sana, dikuasai dengan baik oleh pasukan biru langit. Ayunkan umpan ke depan, kapten kesebelasan dari Alor ini kalah dalam perebutan bola, dicuri dari belakang, masih sulit dikendalikan, saling terjadi kesalahpahaman, nampaknya masih menguasai bola kapten kesebelasan dari jalur ini. Lagi-lagi Agus untuk Bara melakukan tendangan umpan ke depan, coba dikejar di sana, ada Pakar perebut bola di kota 16 terjatuh. Kita saksikan Pakar melakukan sedikit dorongan sehingga Bapak wasit menganggap itu berbahaya dan pelanggaran. Kalau cuma tendangan bebas untuk kesebelasan Alor. Kali ini bersiap-siap di sana ada Heri, umpankan ke depan mengecoh satu orang pemain. Pucuk menguasai bola, masih Pucuk melihat kawan yang berdiri bebas, berkali-kali sejenak melewati satu orang pemain, masih Pucuk melihat kawan, celah sejenak umpankan ke tengah, masih dikuasai Alor di sana, umpan teroboskan kepada Hanafi melewati satu orang pemain. Hanafi tendangan kuning, saudara penonton. Jauh dari bidang sasaran, nampaknya upaya untuk mengejar ketinggalan yang sudah ketinggalan 0-1 belum berhasil. Kali ini tendangan bebas akan segera dilakukan untuk kesebelasan Kobra. Bersiap-siap di sana. Kita nantikan nampaknya posisi bola keluar dari kotak kecil di dalam kotak 16. Kali ini ajunkan tendangan sudah masih tinggi, coba dikejar di sana oleh nomor punggung di sana ada ajunkan umpan ke depan, sekali saudara penonton. Peluang emas belum bisa dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi gol. Nampaknya kita saksikan harus memberikan umpan tadi kesulitan dimanfaatkan dengan baik. Kali ini melalui sektor sebelah kanan, tidak ada lawan, nampaknya umpankan ke depan. Alor masih menguasai bola. Alor kali ini ajunkan umpan ke depan, yang dituju di sana ada Hanafi, masih Hanafi berputar di sana melebar ke sektor kanan. Nampaknya bola susah dikontrol, namun sebelum keluar lapangan terjadi pelanggaran, nampaknya keuntungan tendangan bebas untuk kesebelasan Alor. Kita saksikan di babak kedua ini, di menit-menit akhir, nampaknya tetap bersemangat Alor untuk mengejar ketinggalan. Bersiap-siap di sana melakukan tendangan bebas, nampaknya sedikit memberikan apa-apa kepada kawannya. Nampaknya ajunkan tendangan umpan ke depan, di mulut kawan, bola sendirian terjadi kemelut saudara penonton. Tendangan masih sulit, nampaknya bola pun coba dikejar dan langsung diterkam oleh Ferdinand, tidak mengambil resiko mengejar kemanapun arah bola. Kali ini masih menenteng bola dengan santai Ferdinand, apa-apa dengan ayunan kaki tangan kanan. Nampaknya kita nantikan bersama, ancang-ancang sejenak, ayunkan sudah tinggi sekali. Ini baru di sana ada nomor 19 Haris, umpankan ke tempat, coba dikejar oleh pemain Gaecenggot. Saudara penonton, tendangan yang dilakukannya pun jauh dari bidang sasaran karena membentur. Nampaknya terjadi tendangan bebas keuntungan kali ini untuk kesebelasan. Tendangan gawang maksud kami untuk kesebelasan Alor. Bersiap-siap di sana Alor, penuh nampaknya, ayunkan umpan sudah dapat dipotong di sana oleh Haris. Nampaknya coba dikejar dan laki-laki bola pun meninggalkan lapangan permainan. Kali ini bola dalam penguasaan kesebelasan Alor. Kapten kesebelasan cabur, umpankan ke depan, di sana ada Hanafi, lagi-lagi keluar dari sarangnya Ferdinand menerkam si kulit bundar.
untuk mengemankan atau menjaga gawangnya tetap berawan, menimang-nimang sejenak, mental-mental sedikit, ayunkan tendangan kaki kanan, tinggi dadanya masih dikuasai kali ini. Lepas saudara penonton kesebelasan dari kesebelasan pasukan merah-merah Kodam mengitung sejenak. Kali ini Haris masih mengoleh bela, mengitung dua orang pemain. Kita saksikan cukup kesulitan masih Haris, bahkan mundur ke belakang pada Catur, masih Catur melebar ke sektor kiri. Di sana ada Supri, maksud kami nomor punggung 15 Dani. Umpan kan mundur ke belakang, untuk batu bara ayunkan umpan ke depan, maksudnya dapat dipotong. Masih terjadi perebutan kembali, umpan kan pendek ke sektor kiri. Di sana ada Dani, kapten kesebelasan, ayunkan umpan ke depan, dimentahkan oleh barisan pertahanan dari Alor. Kali ini melalui sektor kiri. Di sana Alor mencoba membangun serangan melalui kaki Bojo, masih Bojo kita lihat melihat kawan berdibelas, umpan kan ke depan yang dituju ada Hanafi. Lepas kapten kesebelasan Jamrut, masih Jamrut berputar-putar, ayunkan umpan ke depan. Dan saudara penonton seperti melatih kiper nampaknya kita saksikan tendangannya. Kali ini bola pun dari penguasaan kesebelasan pasukan merah-merah Kodam Brawijaya melalui sektor kiri sendirian. Di sana memasuki ke 16, terbaik sekali nampaknya, masih dapat ditopong oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Alor, namun dapat dikuasai kembali. Kali ini masih Kobra melalui Catur, nampaknya mundur ke belakang kepada di sana ada Tani, kapten kesebelasan. Ini tengah cukup mantap sekali memanfaatkan lebar lapangan. Kali ini Bayu, masih Bayu mengitung satu orang pemain. Bayu di koma 16 tendangan, terbaik sekali diterima. Lagi-lagi kesulitan, apa yang ada tendangan dan terjadi pelanggaran nampaknya. Kali ini tidak jadi gol, dan kali ini bola dalam penguasaan kesebelasan Alor. Masih Alor menguasai bola, ayunkan umpan ke depan, lepas dari kesulitan. Lagi-lagi bola pun terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Keuntungan berubah tendangan gawang untuk kesebelasan Kobra Kodam Brawijaya. Tendangan ucap batu bara, umpankan ke depan, maksudnya masih terjadi perebutan. Bayu dampaknya masih Bayu mencoba melakukan soluran sendirian, masih Bayu sendirian di sana mengejar satu orang pemain, berhasil ayunkan umpan ke depan, jatuh di mulut gawang. Terbaik sekali di kota 16, masih mencoba mengejar, nampaknya melewati satu orang pemain, umpankan ke depan, masih membentur, dikuasai Kobra kembali, masih Kobra kesulitan mundur ke belakang, cukup rapat sekali. Kali nomor punggung 9 di sana Haris, si Haris menguasai bola. Kesulitan saudara penonton, cukup rapat barisan pertahanan dari kesebelasan Alor ini. Kali ini melalui sektor kiri di sana Alor mencoba membangun serangan, mengejar satu orang pemain Alor, umpankan kapten kesebelasan Cabrut, masih Cabrut umpan maju ke depan, ayunkan sudah. Saudara penonton, jauh sekali. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan Alor. 07 Bojo keluar, masuk Ima nomor punggung 4. Hal ini keuntungan berupa tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan. Kali ini bola dalam penguasaan kesebelasan Kobra melalui kaki Haris di sana. Masih Haris mencoba melihat celah, nampaknya umpankan ke depan, coba dituju. Di sana ada nomor punggung 18 pemain baru ini berhasilkah? Masih coba berebut, lagi-lagi cukup kesulitan, dikawal ketat. Kita saksikan lakukan tendangan langsung, penjaga gawang Kumat yang dituju di sana diterima dengan baik oleh kapten kesebelasan Jamrut. Apa-apa sejenak, ayunkan umpan melebar alias crossingan. Lagi-lagi kita saksikan bersama, bola pun liar, masih coba dikejar dan dikuasai oleh pasukan biru langit Alor ini. Ayunkan umpan ke depan, lagi-lagi kesulitan, bola pun umpan sebenarnya maksudnya, namun arah yang kurang akurat dan hanya melahirkan keuntungan tendangan gawang untuk kesebelasan Kobra Kodam Brawijaya. Kali ini lakukan tendangan pendek Ferdinand, diterima di sana ada Dani,
umpankan pendek lagi kepada penjaga gawang, bermain-main nampaknya di lini belakang kita saksikan dikuasai oleh maksud kami nomor punggung 10 Niko. Kali ini coba melakukan serangan melalui kaki nomor punggung 6. Di sana ada Bakar melebar ke sektor kiri, terlepas masih dapat dikuasai kembali PD kepada nomor punggung 18 Parit. Umpan terobosan maksudnya, dan lagi-lagi bola pun masih kandas disontek dengan ilmu sapu jagat. Dan nampaknya persamaan itu pula Bapak Nurkolis dari PSSI meniup peluit panjangnya pertanda usai sudah pertandingan pada sore hari ini, di mana dengan hasil Kobra 2 dan Alor 0 dan Surah bareng tentu Kobra akan lolos di babak ketiga. Kembali ke studio kepada